3 hari udah gitu udah boleh pulang. Pulang lah, terus pas udah pulang ya udah gue juga beraktivitas gue ke Bandung. Nah tapi ternyata pas gue balik lagi ke Jakarta. Halo kawan, jumpa lagi di Lobo Official Channel. Kali ini saya bersama dengan seorang vokalis yang buset suaranya minta ampun, tinggi banget gitu loh. Pertama kali tahu beliau ini dengan lagu yang luar biasa. Dia nggak suka musik metal, musik rock, tapi dia memilih musik jazz. Tapi lagunya lagu metal. Saya bersama Candil. Ya kan? Gitu. Wih, kesibukan kayaknya padat belakangan bro ya. Berusaha memadatkan kesibukan. Tapi memang kan ya masalahnya sih palingan meeting apa. Tapi kan kalau di Jakarta nggak dapat 3 meeting itu udah bagus gitu. Wah gila bro, jalan macetnya di sini kita nggak bisa prediksi. Iya betul. Jalan di sini kadang kita prediksinya sejam akan nyampe, ternyata begitu di jalan buset. Sementara kita udah janjian lagi di tempat lain. Iya begitulah. Gitu ya, kita ini aja, kita sekarang ngobrol santai aja sih. Siap. Sambil nunggu makanan kan. Jadi gini bro, Candil. Ya. Gue pengen tahu sebenarnya, atau kawan-kawan juga pengen tahu, kalau secara musikal karya-karyanya Bang Candil, kita udah tahu, kalian udah gampang nemuin di YouTube gitu kan. Tapi ada hal-hal yang mungkin kalian belum tahu, makanya Om Candil akan cerita di sini nih, gimana masa kecilnya, terus tinggal lahir di mana, apakah dari kecil udah sekocak ini, segahar ini. Nah kita dengerin ceritanya Om Candil gimana. Gue lahir di Bandung. Di Bandung. Gue lahir di Bandung. Terus gue nggak tahu ya, kayaknya kalau gue gini tuh karena gue kan orangnya iseng ya. Iya. Iseng, senang sesuatu ya, iseng lah gitu. Terus gue curiganya ini dari nyokap gue sih. Oke. Soalnya gue pernah menemukan foto gue. Suatu ketika gue tuh sekitar umur berapa tahun ya, gue sekitar umur 4 tahun mungkin ya, 4 atau 5 tahun. Lagi pakai baju cewek. Kata gue, ini kenapa ini? Pas gue susu ternyata nyokap gue iseng, jadi nyokap gue tuh pengen ngisengin tetangganya. Oke. Jadi gue disuruh pakai baju cewek, disuruh ngetok. Dia cuma pengen ngisengin tetangganya gitu. Jadi pas dia buka ternyata ada anak kecil gitu, cewek gitu, pakai baju cewek, dan ternyata gue gitu kan. Ini jangan-jangan nurun ke gue nih isengnya nih. Oh dari isengnya itu dari nyokap ya? Kayaknya sih ya. Oke. Dari kecil berarti udah di Bandung memang? Udah di Bandung kecil. Terus memang ya karena di keluarga gue tuh nggak pernah karena mungkin beberapa keturunan tuh banyak yang seniman juga. Jadi bokap pun juga kurang lebih ada darah senimannya juga. Jadi dia suka gambar, suka apa gitu. Dia suka melukis, suka gitu. Jadi mungkin memang sudah ada ininya ya. Iya. Memang bakat seninya dari kedua orang tua itu kental ternyata ya. Kayaknya begitu ya. Jadi sih. Nah, terus jadi akhirnya ya kita tuh kalau di rumah tuh mau main apa-apa dibebasin gitu. Jadi nggak pernah ada dilarang apa, kecuali minta yang aneh-aneh mungkin ya. Tapi jadi gue ngerasain kalau selama itu gue mau kebebasan berekspresi gue tuh nggak pernah dibatasi gitu kan. Jadi mereka respect gitu kan. Jadi selama nggak manjat-manjat terlalu tinggi atau apa gitu masih dibolehin aja. Berbahaya. Dari kecil dengerin musik apa? Dari kecil tuh banyak banget gue dengerin musiknya. Terutama waktu dulu itu yang paling nempel di gue sih ya Michael Jackson ya, eranya waktu itu kan. Jackson 5 apa gitu kan. Terus kalau musik rocknya itu mungkin lebih ke awal-awalnya itu gue denger
Queen. Oke. Queen. Terus kalau itu dari tante gue tuh, tante gue emang seneng dengerin musik kan. Nah, itu dia tuh koleksinya Chrisye, lagu-lagu yang itulah, jadi Chrisye terus. Nah terus baru yang rock banget itu baru pertama kali pas ada acara 17-an gitulah, biasa kan gue sama anak-anak kampung mau itu kan. Wah kita nyanyi rock. Gue apa ya? Nah kebetulan teman gue tuh punya satu kaset rock, cuman satu-satunya. Motley Crue. Girls itu masih ini. Wah ini keren, sempat temen gue. Ini gimana maininnya? Gimana suaranya bisa begitu? Sementara ngebreng-breng gitar biasa teh disuruh lagu Motley Crue. Ini gimana maininnya? Oke, di masa kecil sebenarnya paling dekat sama siapa sih? Bokap apa nyokap gitu? Kalau karena yang sering di rumah nyokap ya mungkin sama nyokap ya jadinya ya gitu. Sama nyokap ya. Kalau bokap kan memang lebih sering kerja kan. Bokap jadi. Pegawai negeri atau apa? Swasta. Swasta dia, ya. Dia di swasta. Bokap itu di kantor arsitek kerjanya. Dia tuh drafter ya, jadi yang bikin gambar ya. Kalau sekarang kan udah ada AutoCAD ya. Dulu manual. Manual. Sekarang ada SketchUp. Dulu manual. Terus dia bikin yang bikin maket lah. Maket tapi maket orang masih bikin sekarang. Yang bentuk kecil, bentuk rumah-rumahan apa ini, gitu. bentuk mini gedung. Gue itu kebagian dulu tuh, gue bikin pohon-pohonan. Pakai benang wol, diituin, terus dipakai kawat, udah gitu digunting-gunting jadilah bunder-bunder pohon gitu. Gue bikin itu-itunya gue tuh dulu. Dapat ini juga dari bokap kan? Dapat waktu nggak? Dapat waktu. Belum dapat waktu dong. Belum dapat waktu. Masih training. Nah, gini, gue waktu gue masih ingat banget tuh momen yang paling menyenangkan banget waktu gue masih kecil. Jadi gue tidur jam 4 subuh, bapak datang dari kota. Kan gue tinggalnya di kabupaten waktu itu. Jadi bokap datang, terus bawa sepeda. Gue bangun sekitar jam 5 subuh dan gue kayak buset deh, gue dapet mainan paling hebat di dunia ini. Gue masih ingat setirnya ada rumbai gitu loh, dan 3 kan. Itu kenangan masa kecil gue yang maksudnya sangat melekat di gue gitu loh. Candil punya cerita kayak gitu nggak? Kayak sepeda ya, gue pernah sepeda juga. Dulu tuh gue tuh gondrong rambutnya. Dari kecil udah gondrong. Gondrong sampai hampir sepinggang lah. Itu umur? Berapa ya? Umur 3 tahun. 3 tahun, iya dari kecil. Karena gue penggemar Yowan dulu. Yowan, oke. Udah gitu kan eranya Adi Bing Slamet kan yang rambut pop. Tapi yang kacaunya gue tuh penggemarnya Yowan Tanamal ya, Yowan Tanamal itu kan. Jadi senangnya dikuncir 2 gitu. terus eyang gue, nenek gue mungkin sebel gitu kan. Terus bilang, "Kamu kalau dipotong rambutnya nanti Mbah beliin sepeda," katanya. Langsung hari itu dipotong. Ternyata gue orang gampang ya dapat sepeda. Ternyata gue gampang orangnya. Iya. Tapi gini, kedekatan bokap lah kan bokap, kita. Ya. Gua mau menggali tentang bokap nih. Ya, bokap. Kedekatan bokap waktu masih kecil ada nggak yang sampai sekarang itu terekam gitu? Terekam ya sebenarnya. Kalau ya gue inget tuh bokap tuh kan gue inget kalau naik motor. Naik motornya kan dulu motornya motor Honda ya dulu. CB? Ya CB kan di depannya CB, duduk di depannya itu sambil megang tangkinya selalu gitu kan duduk gitu kan. Nah itu yang selalu terbayang gitu. Sementara kalau sebenarnya kalau sehari-harinya itu bokap tuh mungkin bukan orang yang bisa menerjemahkan rasa kasih sayang tuh kayak ke anak-anak tuh gimana gitu. Dia tuh lebih ke mendampingi, ngelihat dari jauh, tipikalnya gitu. Dia nggak into secara emosional, tapi dia tuh jagain gitu terus gitu kan. Jadi nah itu yang baru pas gua itu aja baru gua sadarin bahwa kayak dia nggak pernah nganterin anaknya sampai depan masuk gitu, nggak.
Tapi dia nungguin di ujung jalan gitu sampai anaknya masuk, anaknya belajar gitu, baru anaknya masuk baru dia pergi. Jadi kantor bokap gitu. diam-diam memperhatikan Iya, dari jauh, dia dia, lebih suka dia begitu gitu kan. Jadi ya maksudnya interaksi secara sentuhan emosional gitu memang jarang banget gitu, itu lebih karena mungkin ya orangnya juga emang agak kaku juga gitu kan. Cuman dia terkadang dia tuh apa ya, pokoknya nggak pernah ngeliatin itunya secara langsung ya, iya. Bukan orang yang verbal juga mungkin ya, yang ngomong kayak apa, kamu hebat nak, gitu. Bukan gitu ya. Kayak gitu. Tapi ada satu momen yang kadang-kadang dia ngomong panjang lebar masalah itu, misalnya pas kebetulan rapot gua bagus gitu, dia bilang dikasih apresiasi sama dia gitu kan. Ya walaupun jadi karena jarang muji kali ya, jadi begitu itu jadi kena tuh semangatnya gitu kan. Jadi karena ya jarang bicara gitu kan, tapi sekali ngambek menyeramkan gitu. Iya. Apa yang Candil ingat waktu bokap marah atau apa, seperti apa? Marah itu sebenarnya ngambek atau apa? ngambek, iya. Kalau dulu pernah gue tuh jadi gue tuh menghindari matematik. Oke, karena susah. Karena malas belajar. Iya, karena malas belajar menghindar terus. Jadi begitupun kalau gue milih jurusan di sekolah gitu kan. Jadi tingkat apa gue selalu jadi gue milih jurusan tuh waktu dulu penjurusan kan, jadi ada A1, A2, A3 dulu gitu kan. Nah, gue milih lah A3 gitu kan. Sosial Ilmu gitu. Sosial kan. Karena matematiknya dikit nih. Kalau fisika matematik banget. Banyak, biologi juga ada gitu. Ya. Ini berarti SMP SMA ya? Iya, nah, gue milih A3 kan. Terus, nah itu karena dari awal memang rapot gue merah mulu gitu kan, merah mulu. Terus pas itu gue cerita ke bokap, tapi gue dengan pede itu, mau A3 aja karena aku nggak suka matematik gini. Nah terus bokap tuh kayaknya berusaha menerima argumen gua, tapi sebenarnya dia kecewa gitu. Gimana? Berusaha menerima tapi kecewa. Gua tahu dari mukanya pasti. Ini anak pasti karena rapotnya merah mulu nih, bagian dia mau ngambil IPS biar nggak dimarahin, mungkin gitu maksudnya. Karena basicnya bokap perhitungan ya, arsitek kan. Arsitek gitu. Jadi memang dia pengennya mungkin anak gua nih harus. Iya, cuman gua tuh saat itu ngeliat bahwa ini bokap sebenarnya nih kayaknya dia kecewa juga nih, maksudnya dia ya kelihatan gitu, dia kan biasa kan kalau orang yang emang nerima, oh ya lu, ya gue setuju sama pendapat lu, tapi kalau enggak kan kelihatan gitu, air mukanya kelihatan gitu kan. Antara dia menyelidiki nih anak tricky apa gimana nih, menghindar karena dia malas belajar matematik apa gimana gitu kan. Nah yang gue lihat di situ kan, oh ini bokap kecewa nih sebenarnya gitu kan, karena gue memilih itu karena ya gue ngeliat karena memang rapot gue merah mulu kan gitu kan. Memang secara tidak langsung mau ngomong kalau gue nggak mau maksain di situ. Misalnya menyadari lah bahwa matematika gue ampun dah. Gitu kan. Tapi kalau bokap gue ini karena lu nggak belajar aja gitu. Pengen ngomong gitu tapi gue berargumen seperti itu. Jadi, tapi bagaimana waktu setelah bokap lihat ada di TV, ada muncul di mana-mana di majalah waktu itu, komentar gimana dia? Dia sih cuma ketawa aja, nggak pernah yang keren, jadi enggak bukan modelan yang gitu. Jadi dia senyum, dia bentuknya support gitu, dia support apa aja gitu. Itu sih lebih ke karena gue ngerasain ada momentum itu, ada serius band yang ada di mana-mana gitu, di majalah. Apalagi zaman kita waktu itu kan medianya nggak sebanyak sekarang. Betul. Media sosial TikTok belum ada, Instagram belum ada, jadi memang promosinya waktu itu di TV, majalah, radio, dan itu semua ada kan. Dan pasti bokap akan tahu gitu lah pasti tahu, itu. Terus dia gimana? Dia cuman ya tadi memang dia secara memang nggak bisa ketawa-ketawa aja gitu. Ketawa aja gitu kan. Ngerespon enggak gitu kan. Jadi cuma ya bagus dah gini. Bokap gitu. sama nyokap masih ada nggak sih?
Bokap udah meninggal. Oke. Bokap meninggal. Tahun berapa tuh? Bokap nih gue baru tanggal 25 ntar baru 40 harian gitu. Berarti baru banget Baru ya? banget gitu. Umur berapa bokap? Umur 72 ya, 72. Iya, seumur almarhum bokapku juga. 72 itu 72. 75. Ya. Jadi Agustus ini dia 73. Oke. Masih usia 73 72 gitu. Tapi memang yang gue inget bokap itu ya memang orangnya support gitu kan. Dia nggak pernah menunjukkan secara emosional, secara gamblang, tapi dia lebih ke ya tadi bentuk supportnya apa gitu dia. Nggak pernah istilahnya dia nggak pernah meminta sesuatu gimana gitu, nggak pernah gitu. Dia cenderung nggak mau nyusahin lah istilahnya gitu kan, nggak mau nyusahin. Terus itu yang tertanam dari gue itu. Jadi kalau dia sama teman-temannya pun nggak pernah memanfaatkan gitu. Misalnya ada temennya yang kaya raya gimana dia apa, ya udah teman gue seperti itu nafsunya ya gue gini gitu. Jadi nggak pernah yang aji mumpung padahal deket banget temennya gitu. Tapi dia nggak, dia tetap kalau pinjem barang selalu dia rawat. Terus kadang-kadang dia yang ini simpel banget deh, kalau buku tuh selalu dia sampulin gitu kan, buku siapapun gitu bener-bener disampulin. Jadi pas ya ini biar kalau dibalikin orangnya seneng, dia bilang oh iya sih bentuk respectnya gitu. Jadi dia nah terus selalu dia nggak boleh jangan nyusahin om ini, jangan nyusahin ini gitu, selalu gitu. Jadi kita walaupun kita ada koneksi apa segala macam ya kita tetap diajarin untuk ya lu usaha sendiri aja apa-apa gitu, nggak usah tergantung sama orang gitu. Kayak begitu sih, itu yang sedekat apa hubungan dengan bokap Candil? Terus terang gue nggak begitu deket sih kalau bokap. Maksudnya ya tadi mungkin karena secara emosional nggak pernah itu kan. Tapi ya kita saling respect gitu, kita saling tahu gitu. Terus ya ya gue banyak belajar banget dari apa yang dia contohkan gitu, pandangan-pandangan hidupnya itu yang bikin gue ya dijadiin pandangan hidupan gue juga gitu, jadi pegangan gue juga gitu. Ternyata ya sikap seperti ini yang ditunjukkan sama bokap gue tuh sampai yang ya gue ya gue nggak boleh malu dengan apa yang gue punya gitu. Itu yang ya lu pasti punya, tiap orang pasti punya potensi gitu. Jadi tidak usah memaksakan segala sesuatu gitu untuk jadi sesuatu yang mungkin bukan lu gitu. Itu yang gue rasain. Bokap sakit atau memang karena usia? Mungkin ya sakit juga, tapi mungkin karena usia juga ya, usianya juga sakit ya. Jadi mungkin ada yang di paru-parunya tuh udah mungkin dulunya peninggalan dulunya ya, suka ngerokoknya kan kenceng banget tuh, kenceng terus di paru-parunya ya pokoknya masalahnya dia di paru-paru. Jadi mungkin terus tambah kesini kan udah nggak bisa buang kayak kita kan buang slime itu masih bisa kan, kalau dia udah susah gitu kan. Jadi harus disedot, harus diencerin gitu. Nah, itu ya. Nah, berapa lama Bapak di rumah sakit? Sebenarnya nggak lama gitu, cuman tadinya mau check up doang, terus pas check up kata dokternya, oh ini dirawat aja deh soalnya itunya susah kan, dia susah ngeluarin lendir, lendir susah. Ini dia cuma dirawat 3 hari udah gitu udah boleh pulang. Pulang lah, terus pas udah pulang ya udah gue juga beraktivitas gue ke Bandung. Nah tapi ternyata pas gue balik lagi ke Jakarta di jalan ditelepon adek gue, ini papa udah nggak ada. Hah, kaget gue kan. Jadi dalam perjalanan ke Bandung ditelepon lagi. Jadi ternyata di rumah tuh sama adek gue memang rutinitas biasa. Jadi mau dipakai nebulasi itu kan. Jadi udah gitu lagi disiapin gitu, bokap dari ruang tengah katanya jalan ke kamar gitu. Tahu-tahu lagi ngelungkup aja, terus pas gini, pak gitu kan. Udah nggak ada, jadi secepat itu gitu. Kawan-kawan kita juga ikut mendoakan ya, semoga Ayahanda Om Candil diberikan tempat yang layak, beliau juga akan tenang dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, apa yang paling Candil ingat dari bokap saat ini, yang maksudnya itu adalah sesuatu yang Candil mau pegang gitu loh, pesan-pesan dari bokap. Ya tadi sih yang itu selain dia mengajarkan secara tidak langsung bagaimana kita menghargai orang lain melalui dia pinjam buku dibalikinnya dalam bentuk yang lebih baik.
itu kan salah satu bentuk yang ungkapan terima kasih yang sebenarnya dibuktikan dengan suatu bentuk gitu Iya loh. betul. Ya kan? Tapi yang selalu gua tangkap tuh ya bahwa dia tuh nggak pernah mau bikin orang susah itu sebenarnya. Itu ya. Demikian pula anak-anaknya, dia Iya, nggak pengen bikin anak-anaknya susah gitu. Jadi dengan segala tindakannya, dengan segala bentuk persetujuannya gitu mau dan dia jarang minta itu yang kita Ya. salut. Yang gitu. teruskan ya, maksudnya itu yang kita ambil sebagai oh hebat nih orang. Gitu. Iya, Dia betul. nggak mau menyusahin orang. Betul. Pada saat-saat dia lagi ya lagi kayak lagi sakit gitu kan, dia tetap yang dipikirin orang lain gitu. Oh gitu ya. Jadi pas ini lagi nafas aja lagi sesak mas yang udah makan belum? Si itu udah makan belum? Si itu jadi Iya. Soalnya bokap itu tipe caring ya. Iya care. Dia care sama Care orang. banget ya, care banget terus jadi ya. Sampai dia mikirin orang gitu. Mikirin orang. Iya. Care banget mikirin orang. Jadi yang udah pak, udah dulu nanti pas dia itu. Tapi tetap dia ntar bangun gitu. Kenapa pak? Si itu udah ini belum? Ini jadi dia lebih ke care gitu. Jadi walaupun bentuknya seperti itu. Jadi kemarin-kemarin terakhir memang sudah yang yang dia ngomong udah susah gitu kan karena ya pertama kan giginya udah nggak lengkap mungkinnya udah, nah itu bikin dia kagok gitu kan. Nah tambah lama jadi tambah malas ngomong kan akhirnya karena itu. Nah oke. Sekarang Candil punya keluarga kan? Ya. Punya anak berapa? Dua, cewek cowok? Cewek. Cewek. Nah sebagai rockstar nih, sebagai rockstar loh, apa yang Candil mau ngasih ke anak untuk bekal dia ke depan? Apa? Maksudnya, menurut Candil apa yang akan Candil bekalin gitu? Iya, mungkin lebih ke bentuk dia mengapresiasi dirinya sendiri sebenarnya itu. Itu yang gue ambil dari mungkin bokap gue ya. Jadi gue nggak pernah memasakkan anak gue mesti gimana gitu, nggak pernah gitu. Gue selalu membebaskan yang ini suka ngelukis bagus, suka ini bagus, dan gue juga nggak pernah ngajarin juga gitu. Maksudnya gue pengennya memang potensi dia keluar begitu natural gitu. Kecuali dia nanya ya. Dan ini nggak pernah nanya juga anak gue nggak pernah. Pas cara nyanyi yang bener gimana? Nggak pernah juga gitu ya. Tapi ada nggak yang selalu disampaikan ke anak, misalnya ya contoh lah bapak tadi jangan bikin susah orang atau apa gitu. Yang hal-hal yang sederhana yang selalu ditanamkan. Nah, ada nggak hal-hal seperti itu? Ya kalau gue sih selalu nyontohin ya. Mau ngomong gue sering nyontohin gitu kan, terus ya mungkin kalau ngasih contoh lebih kelihatan lah daripada gue ngasih nasihat tapi gue sendiri nggak bisa melakukan itu gitu. Jadi gue kadang-kadang hal-hal yang simpel aja gitu kayak yang tadi ya cara gue respect ke orang gitu kan, menghargai karyanya dia gitu apa kan. Yang dia perbuat. Apa yang dia perbuat gitu. Gue nggak pernah ngelarang, maksudnya selama itu positif itu ya dilanjutkan gitu. Maksudnya gue selalu support aja gitu kan. Itu sih yang selalu gue tanamin ke dia. Jadi anak gue tuh yang mau berkreasi apa aja, mau berkarya apa aja, gue harapin dia bisa ngeluarin potensinya di situ gitu kan. Gitu. Kalau gue sih, gue sama istri gue cuman jadi berusaha jadi contoh yang baik aja gitu kan. Terus menurut Candil nih, arti orang tua itu apa sih? Orang tua itu ya mereka ya ladang ilmunya kita ya. Mereka panutannya kita. Dan mereka guru yang paling deket sama kita gitu. Jadi dia yang mencontohkan hari-harinya gitu kan. Kita nggak bisa nerima cuman teori aja. Lebih masuk kalau kita ngeliat contohnya gitu. Walaupun ada kekurangannya, ada kelebihannya juga, tapi lambat laun ya kita bisa lihat lah, kita bisa pilih mana yang orang tua itu adalah contoh orang dewasa yang paling dekat dengan kita. Iya, betul. Maksudnya kesibukannya apa, mereka mencari uang seperti apa gitu kan. Ada yang bekerja, ada yang kayak kita seniman gitu kan. Gitu, dan mereka akan melihat itu
sebagai apa ya, usaha dari bokapnya untuk memperjuangkan keluarganya. Betul, ya. gitu kan ya. Kalau untuk Mereka ngeliat teman-teman- gua pas nyanyi pakai celana ketat nggak nyaman gitu kan ya, itu pakai celana loreng gitu ngapa? Kok bukan ibu gue yang pakai celana loreng senam ya, ini malah bapaknya gitu kan? Macan. Untuk teman-teman di rumah, apa nih yang kira-kira mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Teman-teman di rumah. Lagi bikin project apa? Lagi bikin project apa? Ah, Sebenarnya tetap semangat ya. Kalaupun lu mencoba sesuatu hal yang baru dan lu gagal, berarti itu adalah inisiasi. Jadi lu jangan berhenti. Jadi lu coba sesuatu, terus lu gagal, itu berarti lu lagi diterima gitu. Oke. Kalau gue ngerjain sesuatu terus nggak ada terlalu mulus, gue malah curiga gitu. Iya. Gitu ya. ini ada yang salah nih. Ini challenge ini salah. Begitu gagal, jangan putus asa, sikat lagi. Iya, karena itu istilahnya lu baru kalau mencelupkan kaki ke air itu kan pasti lu ngerasain dingin airnya dulu kan, atau panas airnya dulu. Nah itu kurang lebih itu. Tes dulu gitu. Nah ini gue suka air dingin. Yo ini, ces. Nggak mungkin langsung nyemplung terus berenang. Oke. Pasti nyobain air dulu kan. Iya. Basah dulu gitu kan. Basah istilahnya lu basah dulu. Kalau udah basah baru, nah lu mulai diterima. Tinggal lu terusin. Gitu. Terus project deh. Project, oke. Belakangan ini lagi ngapain Candil nih? Gue dengar ada project seru nih. Seru. Ya, gue kemarin baru bikin acara namanya Lotalova. Oke, Lomba cipta lagu love. Lomba cipta lagu love. Lomba cipta lagu cinta. Lagu cinta. Nah, itu tapi udah selesai penjurian, terus kita akan produksi untuk 10 lagu yang dipilih. Ini masih terbuka apa sudah Udah dapat tutup. lagunya? Kalau ada yang punya lagu bagus tahun depan ya. Tunggu tahun depan. Tahun depan ya. Cuman ini salut, maksudnya ya kemarin kebanyakan kita ajangnya tuh lebih ke bakatnya ya, bakat penyanyi, bakat itu. Tapi ini untuk yang penulis lagu nih masih jarang. Jadi makanya aku sama teman-temanku berinisiatif, cobalah kita bikin ini. Oke, jadi ini khusus ke pencipta lagu. Pencipta lagu gitu. Iya. Nanti kalau udah ada linknya apa, gue tempelin ya. Iya, boleh. Di channel ini ya, biar orang kalau mau lihat prosesnya bisa di IG-nya Lotalova. Oh iya, follow. Di IG-nya ada. Nanti gue taruh di mana, di deskripsi juga ya. Nah, itu. Yang mana yang kita mau yang mana yang perlu kalian untuk kepoin gitu. Iya, betul. Tapi gitu. itu makanan kita sudah datang kayaknya itu. Ini salah satu apa? Iya. Selamat malam. Kondro bakar. Ini salah satu keistimewaan di Papa Bob's Cafe ini. Papa Bob's Cafe ya. Iya. Ini kuahnya? Kuahnya, Ada oke. kuahnya. Ada kuahnya ya. Terpisah ternyata dia. Terpisah ya. Ini karena dia bakar Sop buntut jadi kecombrang. Sok buntut kecombrang. Oke. Ini sambalnya. Sambalnya. Si konro. Ini buat apa? Oh, untuk disedot-sedot aja ya. Waduh. banyak Luar biasa banyak nih. pilihan kita malam ini. Mana Papa Bob's. Ini gue udah curiga, makanya tadi gue nggak makan. Enjoy. Oke, thank you. Makasih. Kita tutup dulu kali ya. Oke. Teman-teman, terima kasih kawan-kawan udah mendengarkan cerita saya dengan Candil. Iya. Nanti kita akan jumpa di video selanjutnya. Kita mau makan dulu Makan nih. dulu ya. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Dadah. Dah.